warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang landasan perkembangan kurikulum. Nah, landasan perkembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada filosofis, kedua ada psikologi, yang ketiga ada sosial budaya dan politik, dan yang keempat ada iptek. Nah, sebelum itu ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Janatul Afriani. Nah, di sini saya tidak hanya sendiri, ada rekan-rekan saya yang nantinya akan membahas tentang materi-materi berikutnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi filosofis. Nah, landasan kurikulum filosofis ini adalah dasar pemikiran yang membimbing pengembangan kurikulum dalam pendidikan. Nah, ini juga mencakup asumsi yang diperoleh analisis mendalam dan sistematis yang mempengaruhi penetapan tujuan pendidikan, pemilihan isi kurikulum, serta metode pengajaran. Nah, ini juga terdapat beberapa filosofi pendidikan seperti idealisme, realisme, dan pragmatisme yang membantu menentukan nilai dan prinsip dalam kurikulum. Nah, selain itu, landasan ini juga berperan dalam integrasi nilai etika dan evaluasi pendidikan, memastikan bahwa kurikulum sesuai dengan visi dan kebutuhan masyarakat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurjana. Kepada Saudari Nurjana dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Janatul. Di sini sebelum saya menjelaskan materi saya ingin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan kurikulum psikologis. Di sini psikologis adalah fondasi atau dasar yang digunakan dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum pendidikan dengan pertimbangan prinsip-prinsip psikologi. Ia mencangkup pemahaman tentang bagaimana peserta didik berkembang secara kognitif, efektif, dan sosial, serta bagaimana proses belajar dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Landasan ini sangat penting karena bertujuan untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan, minat, dan individual siswa agar proses belajar lebih efektif dan bermakna. Berikut ada beberapa konsep utama dalam landasan kurikulum psikologi. Yang pertama yaitu teori pengembangan kognitif. Yang dimaksud dengan teori pengembangan kognitif yaitu melihat bagaimana perkembangan kognitif siswa sejalan dengan prinsip-prinsip perkembangan mereka. Dan yang kedua, teori belajar siswa. Adapun yang dimaksud dengan teori belajar siswa yaitu teori ini menekankan bahwa siswa belajar melalui pengamatan, peniruan, dan modeling, mencontoh perilaku orang lain. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme yang dipopulerkan oleh para ahli seperti Vygotsky dan Piaget menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman. Dan yang keempat yaitu teori motivasi. Yang teori motivasi ini yang akan mempertimbangkan cara untuk memotivasi siswa baik melalui penghargaan dan pemberian umpan positif atau dengan memberikan kebebasan melalui dalam proses belajar. Di sini yang kelima, kita masuk teori yang kelima yaitu perbedaan individual. Yang keenam, prinsip belajar berbasis pengalaman. Yang ketujuh, teori pengolahan informasi. Adapun yang dimaksud dengan teori pengolahan informasi yaitu teori ini berfokus kepada bagaimana siswa menerima, menyimpan, dan mengambil informasi. Baik, itulah ketujuh dari beberapa konsep utama dalam landasan kurikulum psikologi. Dengan memanfaatkan landasan psikologi, kurikulum dapat dirancang untuk mendukung perkembangan holistik siswa, baik dari
sesuai akademik maupun sosial emosional. Landasan ini memungkinkan para pendidik untuk lebih memahami proses belajar siswa dan merancang pengalaman belajar yang membantu mencapai potensi maksimal mereka dalam lingkungan yang mendukung dan menginspirasi. Baik, hanya itu penjelasan dari materi saya, yaitu tentang landasan kurikulum psikologi. Baik, di sini materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Saudari Sophie. Kepadanya kami persilahkan. Nah, di sini saya akan menyambung penjelasan dari Nurjana tentang psikologis. Saya akan menjelaskan tentang materi landasan sosial budaya. Sebelumnya, saya Sophie Dwi Navindra ingin menjelaskan tentang materi sosial budaya. Landasan sosial budaya yaitu berkaitan dengan nilai, norma, dan adat istiadat dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Keputusan atau tindakan yang diambil dengan mempertimbangkan landasan sosial budaya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena menghormati identitas dan kebudayaan mereka. Adapun elemen-elemen penting dari landasan sosial budaya yaitu nilai dan norma sosial. Paduan tentang apa yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Yang kedua ada kebiasaan dan adat istiadat. Tentang praktik yang sudah dilakukan turun-temurun yang jika dihormati akan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Yang ketiga ada bahasa dan seni. Bahasa dan seni sebagai alat komunikasi dan ekspresi identitas budaya. Yang terakhir ada agama dan kepercayaan. Keyakinan yang dianut dalam masyarakat juga menjadi paduan dari moral etika. Adapun tujuan dari sosial budaya yaitu menciptakan keselarasan dan solidaritas di dalam kelompok atau masyarakat yang lebih luas. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Maria. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Sophie, yaitu mengenai tentang landasan teori politik. Nah, teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain, teori ini adalah bahasan atau tujuan dari kegiatan politik. Cara-cara penyampaian itu kemungkinan ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu dan kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Adapun konsep yang dibahas dalam teori politik ini antara lain tentang masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, dan lain-lain. Kemudian ada menurut Thomas P. Jenskin dalam The Study of Political Theory, dibedakan dua macam teori. Yang pertama, teori-teori yang mempunyai dasar moral dan menentukan norma-norma politik. Teori ini kemudian dibagi lagi menjadi tiga golongan. Yang pertama ada filsafat politik, yaitu tentang mencari penjelasan berdasarkan ratio. Kemudian ada teori politik sistematis. Yang terakhir ada ideologi politik, yang membahas tentang himpunan nilai-nilai, ide-ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya M. Subhi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Dira Maria, yaitu tentang landasan kurikulum ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang disingkat dengan IPTEK. IPTEK mencakup 4 aspek utama, yaitu filosofis, psikologis, sosiologis, dan teknologis. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan perkembangan IPTEK untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Berikut ini adalah landasan utama kurikulum IPTEK. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis terbagi menjadi 3 bagian: humanisme, pragmatisme, progresivisme. Yang kedua, landasan sosiologis.
Landasan sosiologis terbagi menjadi 3 bagian juga. Relevansi sosial, kebutuhan pasar kerja, dan budaya lokal dan global. Yang ketiga, landasan psikologis. Landasan psikologis terbagi menjadi 3. Teori kognitif, pembelajaran konstruktivis, dan pembelajaran aktif dan kolaboratif. Yang keempat yaitu landasan teknologis. Landasan teknologis juga terbagi menjadi 3 bagian. Pemanfaatan teknologi, literasi digital, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.